Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lita Fajriati. Saya adalah mahasiswi Universitas Muhammadiyah Tangerang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi semester 6. Nah, berhubung dengan pandemi COVID-19 yang saat ini masih berlangsung, maka perkuliahan pun dilanjutkan secara online. Nah, maka dari itu, dosen saya menugaskan untuk mereview kembali mengenai materi uji asumsi klasik dengan menggunakan aplikasi SPSS. Nah, di dalam buku ini sudah tertera step-step dan tahapan-tahapan bagaimana untuk melakukan uji asumsi klasik menggunakan aplikasi SPSS. Nah, saya akan menjelaskan sedikit mengenai uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik merupakan syarat yang harus dipenuhi pada model regresi linear OLS agar model tersebut menjadi valid sebagai alat penduga. Nah, penelitian yang menggunakan regresi linear berganda sebagai alat analisis wajib untuk melakukan uji asumsi klasik. Hal ini dikarenakan regresi linear berganda merupakan jenis regresi linear OLS. Nah, tahapan pengujian agar regresi linear OLS menjadi valid sebagai alat peramalan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji linearitas. Nah, jadi kita langsung saja praktek untuk melakukan uji asumsi klasik menggunakan aplikasi SPSS. Nah, sekarang kita mulai saja untuk melakukan uji asumsi klasik dengan menggunakan aplikasi SPSS. Sebelumnya saya sudah mengcopy paste dari data Excel ke dalam aplikasi SPSS ini. Nah, untuk itu kita akan melakukan uji normalitas. Nah, uji normalitas ini adalah uji statistik yang dilakukan untuk mengetahui bagaimana sebaran sebuah data. Uji ini dilakukan untuk melihat distribusi data dalam model penelitian. Nah, uji normalitas ini bisa dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya dengan uji grafik dan uji Kolmogorov-Smirnov. Nah, untuk sekarang kita akan melakukan uji grafik. Langkah pertama adalah kita klik Analyze, kemudian kita pilih Regression, lalu kita pilih Linear. Nah, untuk kotak dependen kita isi dengan variabel Y dan kotak independen kita isi dengan variabel X1, X2, dan X3. Kemudian kita klik tombol plots. Lalu untuk kotak Y kita isi dengan spreadsheet dan X-nya kita isi dengan ZipRed. Kemudian centang bagian histogram dan juga centang bagian normal probability plot. Kemudian continue, lalu kita klik OK. Nah, maka akan keluar hasil outputnya. Nah, ini adalah grafik histogramnya. Untuk grafik histogramnya adalah seperti ini. Berdasarkan grafik ini dapat ditarik kesimpulan bahwa data berdistribusi normal. Hal ini dapat dilihat dari grafik histogram memberikan pola distribusi yang melenceng ke kanan atau membentuk pola seperti lonceng. Kemudian untuk grafik p-plotnya adalah seperti ini. Nah, berdasarkan grafik ini dapat ditarik kesimpulan bahwa data berdistribusi normal. Hal ini dapat ditarik dari titik-titik yang ada pada garis p-plot mengikuti dan mendekati garis diagonal. Setelah uji grafik, kita akan melakukan uji Kolmogorov-Smirnov. Nah, uji Kolmogorov-Smirnov ini adalah pengujian normalitas yang banyak dipakai oleh para peneliti karena banyaknya program statistik yang memudahkan proses olah data penelitian. Nah, langkah pertama adalah kita klik Analyze, lalu kita pilih Regression, kemudian kita pilih Linear. Maka akan muncul kotak dialog seperti ini. Lalu kita pilih Save. Nah, akan muncul kotak dialog linear regression. Lalu centang bagian unstandardized. Lalu klik continue. Lalu klik OK.
Lalu setelah itu kita akan memilih lagi, klik Analyze, lalu Non-Parametric Test. Lalu kita pilih Legacy Dialog, kemudian pilih Sampel KS. Maka akan muncul lagi kotak dialog One Sample Kolmogorov-Smirnov Test. Isi tes variabel this dengan variabel unstandard this. Kemudian centang bagian normal, lalu klik OK. Maka hasilnya adalah seperti ini, One Sample Kolmogorov-Smirnov Test. Nah, kita bisa lihat, berdasarkan tabel ini, nilai sigma 2 di atas 0,05, maka distribusi data dinyatakan memenuhi asumsi normalitas atau data berdistribusi normal. Dan jika di bawah 0,05, maka diinterpretasikan sebagai tidak normal atau data berdistribusi tidak normal. Dengan demikian, disimpulkan data yang dibahas memiliki distribusi data yang tidak normal. Untuk mengatasi masalah ini, ada treatment yang bisa dilakukan, yaitu dengan melakukan transformasi data, salah satunya dalam bentuk logaritma natural untuk masing-masing variabel independen dan variabel dependen. Selain melakukan uji normalitas, kita juga akan melakukan uji heteroskedastisitas. Nah, apa itu uji heteroskedastisitas? Uji ini merupakan uji yang dilakukan untuk melihat adakah ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi linear. Nah, uji heteroskedastisitas ini bisa dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya ada uji Gleiser, uji Park, uji Spearman, dan uji grafik scatter plot. Nah, untuk kali ini kita akan membahas mengenai uji Gleiser. Yang pertama adalah kita klik Analyze, lalu kita pilih Regression, kemudian pilih Linear. Untuk dependennya kita isi dengan variabel Y, dan independen kita masukkan variabel X1, X2, dan X4. Kemudian kita pilih Save. Nah, akan muncul kotak dialog Linear Regression Save. Kemudian pada kolom residual, kita pilih Unstandard This. Yang ini kita hilangkan. Kemudian kita Continue. Lalu kita klik OK. Jadi kita transform, pilih Compute Variable. Maka akan muncul kotak dialog Compute Variable. Pada kolom target variable, ketik res2. Pada kolom numeric expression, klik abs underscore s. Kemudian regression, dan klik linear. Dalam kotak dependen, keluarkan variabel Y. Lalu kita ganti dengan res2. Kemudian kita klik OK. Nah, ini adalah hasilnya. Berdasarkan tabel ini, kesimpulannya adalah apabila nilai signifikansi
lebih dari 0,05, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Nah, tampak bahwa semua variabel independen tidak mengalami gejala heteroskedastisitas karena lebih dari 0,05. Kemudian kita selanjutnya akan melakukan uji grafik scatter plot. Yang pertama, kemudian regression, lalu pilih linear. Kotak independennya kita isi dengan variabel Y. Dan kotak independen X1, X2, dan X4. Kemudian kita pilih plots. Lalu isi kolom Y dengan stressed dan isi kolom X dengan zipred. Lalu klik continue. Ininya kita hilangkan. Lalu klik continue. Lalu OK. Nah, ini output yang dihasilkan. Nah, pada gambar ini terlihat titik-titik menyebar secara acak dan tidak membentuk sebuah pola tertentu. Titik-titik ini juga menyebar baik di atas maupun di bawah angka 0. Dengan demikian dapat disimpulkan model regresi tidak mengalami heteroskedastisitas sehingga model regresi dinyatakan valid sebagai alat peramalan. Setelah kita melakukan uji normalitas, uji heteroskedastisitas, lalu selanjutnya kita akan melakukan uji multikolinearitas. Nah, multikolinearitas ini adalah sebuah situasi yang menunjukkan adanya korelasi atau hubungan kuat antara dua variabel bebas atau lebih dalam sebuah model regresi berganda. Nah, untuk uji multikolinearitas yang akan dibahas di sini adalah dengan melihat Pearson correlation antar variabel bebas dan nilai fifth tolerance. Nah, langkah pertama adalah dengan klik analyze, lalu kita klik regression, klik linear. Nah, untuk variabel dependennya kita isi dengan Y dan variabel independennya kita isi dengan X1, X2, dan X4. Kemudian kita klik statistik. Nah, setelah ini akan muncul kotak dialog. Nah, untuk kotak dialog linear regression, kemudian centang bagian deskriptif dan collinearity diagnostic. Kemudian ini kita hilangkan. Kemudian kita klik continue, lalu OK. Nah, untuk hasil outputnya adalah seperti ini. Y, X1, X2, X3, dan X4. Nah, pada tabel ini menunjukkan tidak adanya nilai korelasi yang lebih besar dari 0,8, maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antara variabel independen yang akan diteliti. Nah, untuk ini adalah hasil fifth dan tolerance. Nah, di sini kita bisa lihat nilai fifth kurang dari 10 dan nilai tolerance lebih dari 0,01, maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas. Jadi seperti itu. Sekian video dari saya mengenai tahapan-tahapan untuk melakukan uji asumsi klasik menggunakan aplikasi SPSS. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.